Pada pertengahan Agustus 1945, seluruh dunia bisa menghela nafas lega. Imperial Jepang baru saja menyerah, yang akhirnya mengakhiri kengerian Perang Dunia Kedua yang telah menewaskan 60 juta orang di beberapa wilayah dan melibatkan orang-orang tak bersalah. Hitler sudah tiada, Holocaust sudah berakhir, dan sekutu menang. Meskipun buku-buku sejarah menggambarkan akhir Perang Dunia Kedua sebagai akhir dari kekejaman perang, kenyataan yang sebenarnya, orang-orang yang masih bertahan hidup di tahun 1945 masih dilanda kegelisahan. Setelah penyerahan Jerman dan Jepang, beberapa kejadian buruk pun masih saja terjadi. Hari ini kita akan membahas kekacauan serius setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah penduduk Jerman yang terluntang-lantung. Pada musim panas 1945, Jerman baru saja dikalahkan akibat terjadinya perang yang diciptakannya. Sebagian dari penduduk Jerman bermigrasi ke negara-negara Eropa. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Cekoslowakia, Polandia, Hongaria, dan Yugoslavia disinggahi penduduk Jerman yang lumayan banyak. Namun para sekutu memaksa mereka untuk kembali ke Jerman, yang akhirnya menjadi migrasi massal terbesar dalam sejarah manusia. Orang Polandia, Ceko, dan Slovakia bersikap buruk kepada etnis Jerman. Mereka digiring keluar dari desa dengan ditodong senjata. Wanita hamil kala itu harus mati kedinginan saat mereka dibawa ke Polandia Utara. Di kota Postolopty, di Ceko, 5 remaja Jerman dicambuk dan dieksekusi di alun-alun kota. 5 tahun setelah perang, 13 juta orang Jerman secara paksa dideportasi dari tanah air mereka sendiri, hingga 1 juta orang meninggal. Kebijakan Red Lines Argentina. Perang Dunia Kedua di Amerika Selatan hanya mengandalkan sedikit senjata, yang berarti hanya sedikit nyawa yang melayang. Namun wilayah itu lebih condong dengan peran ekonomi dan propaganda. Hanya Brasil yang berpartisipasi dalam skala besar, mengirimkan pasukan ekspedisi ke Italia untuk membantu mengusir fasisme. Namun setelah perang berakhir secara resmi, saat itulah Amerika Latin terlibat secara serius. Beberapa Nazi yang terkenal melarikan diri ke Amerika Selatan, dibantu oleh komunitas besar Jerman di Chili, Brazil, dan Argentina. Dukungan mereka pun meluas lebih jauh, tepat ke jantung pemerintahan Argentina. Meskipun Argentina secara simbolis menyatakan perang terhadap Nazi di hari-hari terakhir konflik, namun tidak semua orang mendukungnya, termasuk Juan Perón, presiden kala itu. Seperti yang dijelaskan oleh histori, setelah Berlin jatuh, Perón memerintahkan intelijennya untuk membantu Nazi yang melarikan diri ke Argentina. Pada awal tahun 1946, jaringan Red Lines menyelundupkan para Nazi ke tempat yang aman. Hingga 9.000 Nazi yang masih buron berhasil mencapai Amerika Selatan dengan paspor darurat yang dikeluarkan oleh Palang Merah. Orang-orang yang terlibat dijuluki The Butcher of Riga dan The Angel of Death. Orang-orang Perón bahkan meminta pejabat Vatikan untuk membantu memalsukan dokumen. Beberapa di antaranya tidak mengetahui niat sebenarnya. Akhirnya sekitar 5.000 Nazi menjalani kehidupan mereka di Argentina dan tidak pernah diadili atas kekejaman yang telah mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah propaganda anti-Yahudi Polandia. Setelah terjadinya peristiwa tragis yakni Perang Dunia Kedua dan Holocaust, sebagian besar orang Yahudi Eropa meninggalkan benua itu. Tetapi banyak minoritas yang berusaha untuk pulang, berharap kekalahan Nazi akan mengakhiri antisemitisme. Jewish Virtual Library melaporkan bahwa pasca perang, Prancis menjadi surga bagi para pengungsi Yahudi. Para penyintas Holocaust yang kembali ke Polandia malah terperangkap dalam kerusuhan anti-Yahudi. Dan yang paling buruk adalah program Kills. Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat menceritakan sebelum perang, Kills memiliki populasi 24.000 orang Yahudi, sekitar sepertiga dari penduduk kota. Hampir semua dari mereka meninggal dalam peristiwa Holocaust, tetapi 200 orang kembali pada tahun 1946 untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pada bulan Juli itu, seorang bocah lelaki setempat bernama Henryk Blasiczyk
sempat menghilang namun muncul kembali dengan alasan kalau dia diculik oleh orang-orang Yahudi. Warga Kielce yang mengetahui itu berniat untuk menyerang orang-orang Yahudi. Kekerasan pun berlangsung berjam-jam. Pada saat itu sudah lebih dari 42 korban Holocaust meninggal, termasuk seorang wanita hamil. 40 lainnya terluka dan Kielce hanyalah salah satu dari banyaknya program kecil di Polandia pada tahun 1946. Yang selanjutnya adalah uji coba Soviet. Menjadi tahanan perang dalam Perang Dunia Kedua adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Jepang terkenal kejam dalam menganiaya siapapun, sementara Jerman hanya menerapkan hukum internasional pada tawanan perang yang mereka anggap rasial dan mengecualikan Slavia yang dipenjara dari Uni Soviet. Dari 5,7 juta yang ditangkap, Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat memperkirakan 57% orang terbunuh. Kelompok korban Nazi terbesar kedua setelah orang Yahudi. Perdana Menteri Soviet ketika Perang Dunia Kedua berakhir adalah Joseph Stalin. Stalin menganggap siapapun yang ditangkap oleh Nazi adalah pengkhianat. Tentara Merah membebaskan POW Soviet dari tahun 1943 dan seterusnya. Mereka sering kali membawa POW Soviet kembali ke Moskow untuk uji coba pertunjukan. Seperti yang dicatat oleh Holocaust Memorial Museum, banyak dari mereka yang dihukum dan dikirim ke Gulag Siberia. Banyak juga orang yang langsung dieksekusi dianggap telah melakukan kejahatan. Sekitar 1,5 juta tahanan perang Soviet dianiaya setelah dibebaskan, yang merupakan mayoritas yang selamat dari kem-kem Nazi POW. Diskriminasi terhadap survivor bom Jepang. Dikenal sebagai Hibakusha, mereka yang selamat dari Nagasaki dan Hiroshima harus menerima diskriminasi yang ekstrim. Banyak yang mengira kalau para penyintas itu bisa saja menularkan penyakit akibat radiasi bom atom. Sebagian besar dari mereka berjuang untuk mendapatkan pekerjaan setelah perang berakhir, dan menjadi seorang Hibakusha akan menghambat perihal pernikahan dari generasi ke generasi. Survivor camp konsentrasi. Akhir dari Holocaust merupakan masalah sulit bagi sekutu. Ketika Jerman jatuh, keberadaan camp-camp itu ditemukan. Puluhan ribu tahanan berada di dalamnya, yang termasuk pusat-pusat terkenal seperti Bergen-Belsen, di mana hingga 60.000 orang dibebaskan oleh pasukan Inggris pada tahun 1945. Sekutu melakukan apa yang mereka bisa, seperti menyediakan makanan dan obat-obatan dan mengevakuasi mereka. Pada Agustus 1947, Manchester Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 10.000 orang Yahudi masih menetap di Belsen. Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat menyatakan bahwa camp tidak sepenuhnya ditutup sampai tahun 1951. Lebih dari setengah dekade setelah Hitler bunuh diri di bunkernya. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?